Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah azza wajalla kembali pertemukan kita. Dan insya Allah kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang iman kepada Allah. Ini sangat penting sekali mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengulang-ulang ilmu khususnya tentang masalah akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyatanya berapa banyak keyakinan yang seharusnya kita yakini, ya. Akidah yang seharusnya kita pegang erat ini sudah banyak terlupa dari kita. Banyak hal tentunya, ya. Mulai dari yang ringan-ringan saja. Rukun Islam, rukun iman terkadang pabaliyat, ketuker-ketuker, ya, ataupun setidaknya urutannya tidak berurut. Nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang hanya 25 saja. Ya, kemudian bagaimana tentang kejadian-kejadian alam akhirat, jangankan berurut, ya, satu persatu yang kemudian secara acak kita sebutkan pun banyak yang tertinggal. Dan masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan pokok dari segala hal. Ini harus kita senantiasa ulang-ulang, kita harus punya poin-poin penting di dalam masalah akidah kita. Kemudian setiap saat kita baca khotam, baik itu 1 bulan sekali, 1 pekan sekali, atau bahkan mungkin yang terpenting setiap 1 hari kita khotam poin-poin penting yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Baik, kita ke pembahasan iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sekuat-kuatnya tentang eksistensi, wujud, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga beriman, yakin dengan sekuat-kuatnya akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sekuat-kuatnya akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yakin sekuat-kuatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah bahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita akan lanjutkan pada mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Secara global, rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan tentang penciptaan, kemudian kepemilikan, pengaturan serta seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah. Kemudian sedangkan uluhiyah berarti yang pertama kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Ini masuk rububiyah. Kemudian segala yang ada di alam wujud atau dunia adalah milik Allah. Ini juga rububiyah. Dan konsekuensinya hanya dialah yang berhak berbuat apa saja yang dikehendakinya atas seluruh makhluknya. Ini sudah masuk pada uluhiyah. Jadi konsekuensi dari rububiyah itu adalah tauhid uluhiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi kita semua di dunia ini, maka konsekuensinya adalah segala
kehendak Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita turuti, dan yang berhak untuk mengatur kita seluruhnya, baik secara individu, keluarga, masyarakat, bahkan lebih besar daripada itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini uluhiyah. Kalau kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, yang memfasilitasi kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya, maka kemudian kita hanya beribadah kepadanya, maka inilah tauhid uluhiyah, konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kemudian hanya dialah yang berhak membuat peraturan-peraturan, membuat syariat untuk mengatur makhluknya. Ini tauhid uluhiyah. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan, maka hanya Allah lah yang berhak untuk membuat aturan, yang berhak untuk ditaati. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian konsekuensi dari keyakinan bahwa hanya dialah yang berhak membuat peraturan-peraturan untuk mengatur makhluknya, maka barang siapa yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukumnya, apalagi dengan menyingkirkan hukum-hukumnya dan menggantinya dengan hukum-hukum makhluk, maka celakalah orang tersebut, karena dia telah jatuh ke dalam suatu kesyirikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur kita, bahkan yang mengatur dunia ini juga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kauniyah atau hukum kauniyah Allah Subhanahu wa taala, tentang pengaturan alam semesta ini, termasuk kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang bersifat hukum syar'i, dan Allah yang berhak membuat hukum tersebut, membuat peraturan tersebut. Kita harus apa sebagai seorang manusia? Ya. Yang kita harus makan itu seperti apa? Transaksi apa yang dibolehkan dan transaksi apa yang tidak boleh dilakukan? Ini yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mengatur tata kemasyarakatan, bagaimana antar tetangga, bagaimana antara seorang laki-laki dan perempuan, bagaimana mengatur busana mereka, ini semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian memberikan hak pengaturan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ini merupakan kesyirikan. Ini kontra dari tauhid uluhiyah. Kemudian sebagai konsekuensi lain, ketika hanya Allah yang berhak membuat aturan, membuat hukum, membuat syariat untuk manusia, maka praktek-praktek peribadatan seperti sholat, doa, kurban, haji, nazar dan sebagainya, semua harus sepenuhnya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bersifat peribadatan. Yang bersifat peribadatan ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian yang bersifat hukum-hukum yang mengatur individu, mengatur keluarga, mengatur masyarakat, dan mengatur sebuah organisasi yang lebih daripada masyarakat, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saling mewarisi, bagaimana tata aturan menikah, syarat dan rukunnya, itu semuanya baku dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diatur oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hak itu kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Poin praktek-praktek peribadatan seperti sholat, doa, kurban, haji, nazar dan sebagainya, semua harus sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hubungkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala membuat aturan dan membuat hukum serta syariat, maka konsekuensinya adalah kita beribadah harus sesuai dengan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, dan kita
dalam beribadah juga harus mempersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ikhlas dan mutabaah dalam beribadah. Jadi tata caranya, tata aturannya itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan, dan ibadah itu pun hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uluhiyah. Kemudian konsekuensi lain adalah barang siapa memberikan salah satu peribadatan tersebut atau seluruhnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah mengerjakan perbuatan syirik yang besar sekali. Memberikan sholatnya, memberikan sembelihannya, memberikan puasanya, memberikan haji serta nazarnya. Sholat dengan cara selain tuntunan Rasulullah, dan sholat untuk selain Allah, ini adalah merupakan kesyirikan. Kemudian berdoa kepada selain Allah, ini adalah merupakan kesyirikan. Ya, mempersembahkan kurban selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan yang lagi ramai ya. Salah satunya adalah hukum sesajen. Ini sebuah kesyirikan yang sangat besar sekali. Kurban, kemudian nazar. Nanti kalau adik lulus, insya Allah kita akan menyembelih ayam, menyembelih kambing, kita akan makan bareng di makam tertentu seumpama. Ini juga masuk dalam kategori nazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, hanyalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam." Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku." Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan syariat untuk mereka. Fala yunazi'unnaka fil amr, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan seluruh wad'u ila rabbik, dan serulah kepada agama Rabbmu, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk setiap umat sudah ditentukan syariatnya, termasuk umat Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk menyeru kepada kita, kepada umatnya, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk beribadah hanya dengan tata cara syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan melalui Rasulnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi berikutnya tentang tauhid uluhiyah adalah mengakui bahwa hanya Allah lah yang berhak membuat berbagai hukum, baik hukum-hukum peribadatan maupun hukum-hukum keduniawian. Hanya hukum-hukum Allah lah yang harus diterapkan dan ditegakkan di seluruh dunia. Ya, mengakui bahwa hanya Allah yang berhak membuat berbagai hukum, baik itu peribadatan maupun masalah-masalah yang bersifat keduniawian, personal, diri kita maksudnya. Apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh kita perbuat, apa yang tidak diperbolehkan. Kemudian antar personal, bagaimana kita harus bermuamalah, ya, bermuasyarah, baik itu antar laki-laki, antar perempuan, antara laki dengan perempuan, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak yang lain, antara suami dan istri, ya. Ini
Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang hanya Allah yang berhak untuk mengatur sedemikian rupa seluruh kehidupan manusia. Dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi dan rasul dengan berbagai syariat yang dibawa oleh mereka. Meskipun syariat antar satu nabi dengan nabi yang lain berbeda, akidah mereka pasti sama, dan secara asal hukum yang harus dilakukan oleh mereka adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum-hukum Allah lah yang harus diterapkan dan ditegakkan di seluruh dunia, dan semua kita berkewajiban untuk ikut serta mendakwahkan dalam penyelenggaraan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyah, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bentuk dakwah. Kemudian selanjutnya poin tentang tauhid uluhiyah adalah barang siapa yang menolak hukum Allah atau menggantikan hukum-hukumnya dengan undang-undang buatan makhluk, menerapkan hukum-hukum buatan makhluk dan meninggalkan hukum-hukumnya, maka orang tersebut telah jatuh dalam kesyirikan yang besar. Kalau memang ini adalah dilakukan oleh sebuah komunitas atau masyarakat, maka komunitas tersebut atau masyarakat tersebut telah jatuh kepada sebuah kesyirikan yang besar. Dan tidak adanya upaya sama sekali untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menghentikan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan dosa besar. Sebagaimana kita ketahui, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi. Semua kita harus berperan dalam rangka untuk menyelenggarakan tauhid di muka bumi, dalam rangka untuk menegakkan syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hukum yang bersifat personal, antar personal, masyarakat, hingga lebih dari itu, ya. Semua hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pelanggaran di sana, kita wajib ikut serta mengembalikan kepada realnya dalam bentuk dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan ini merupakan PR untuk kita semuanya, menyelenggarakan tauhid, menyelenggarakan aturan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian selanjutnya poin tentang tauhid uluhiyah, yaitu tiada sesuatu pun yang berhak untuk diesakan dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kepantasan mendapatkan hak untuk diibadahi. Ya, tidak ada yang memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada yang mendekati kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang pantas untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal masalah peribadatan. Pun demikian, tidak ada satupun makhluk yang pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah membuat tata aturan hidup manusia. Baik itu malaikat yang didekatkan, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula nabi yang diutus. Untuk itu dakwah para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir seluruhnya mengajak umatnya hanya untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah, ya. Tidak ada yang berhak dan tidak pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah.
walaupun itu malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun. Apalagi mereka yang bukan malaikat, yang kemudian diklaim dengan berbagai karomah yang dimilikinya, dan bahkan lagi karomah itu dianggap masih ada setelah sepeninggal mereka. Kemudian bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka, atau bahkan langsung meminta kepada mereka yang sudah lama terkubur di dalam pemakaman mereka. Sama sekali tidak berhak. Ya, ini malaikat yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh diberikan sedikit pun peribadatan kepada mereka. Para rasul, ya, mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh diberikan peribadatan sedikit pun kepada mereka. Bahkan mereka diutus dalam rangka hanya untuk merealisasikan la ilaha illallah, bukan untuk mengibadahi mereka. Nah, ini para nabi dan rasul. Kita ingat bagaimana rasul yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Nuh alaihis salam, datang dalam rangka untuk meluruskan persepsi, meluruskan peribadatan, meluruskan akidah dan keyakinan yang salah dari umatnya, yang mana mereka kemudian menyembah para alim di antara mereka. Ini hanya para alim. Kemudian mereka melenceng mengibadahi para alim tersebut. Diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Nuh alaihis salam. Tentunya kedudukan seorang nabi, kedudukan seorang rasul lebih tinggi daripada para alim tersebut. Tapi toh para nabi dan rasul hadir kepada umat yang telah melakukan penyimpangan untuk kembali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita bisa bandingkan antara para nabi dan rasul yang dilarang untuk diibadahi dengan mereka yang derajatnya jauh di bawah para nabi dan rasul. Walaupun tentunya dengan klaim macam-macam, mereka adalah para wali, ya, yang memiliki banyak karomah baik ketika hidup bahkan sudah mati. Seakan-akan lebih dari itu, para wali, yang mana wali yang dimaksud itu bukan wali yang sebenarnya, ya, itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki keutamaan yang lebih banyak daripada para nabi dan rasul. Itu yang digambarkan kepada kita atau digambarkan kepada masyarakat kita. Kemudian mereka menyembahnya, mereka menjadikan para wali yang mereka klaim itu sebagai setidaknya wasilah untuk berdoa, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir dari poin ini, maaf, saya bacakan dulu tentang ayat yang berbicara tentang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun," dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, ini maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pun telah direalisasikan oleh para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentang bahaya mengagungkan berupa pengagungan uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, mewanti-wanti kepada umatnya untuk jangan sampai membangun atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi, khususnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagai masjid. Rasulullah SAW gambarkan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk bersujud, ya, dan itu tentunya akan menyeret kepada kesesatan yang lebih jauh, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipesankan sedemikian rupa.
Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Ya, ini menunjukkan atau menekankan kepada kita tidak ada satu Rasul pun yang tidak dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak memesan kepada umatnya ubudullah wajtanibut taghut, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Yang terakhir ini sebagai catatan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan membawa tauhid, akan tetapi orang-orang musyrik enggan dan menolak ajakan dan dakwah ini, bahkan mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka meminta pertolongan dan bantuan kepadanya. Ini menekankan kepada kita bahwa di antara mereka ada yang kemudian mengijabah seruan para nabi dan rasul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ada pula di antara mereka yang tetap ngotot menyimpang dari apa yang telah dipesankan oleh para nabi dan rasul kepada mereka, yaitu mereka menyembah sekutu-sekutu yang dibuat, ya tentunya sekutu yang dimaksud adalah sekutu yang dihadirkan oleh mereka orang-orang musyrik untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang mengangkat mereka sebagai sekutu, ya. Mereka menyembah sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka meminta pertolongan dan bantuan kepadanya. Tetap, biarpun sudah diberikan peringatan, sesajian masih dilakukan, sedekah bumi masih dilakukan, sedekah laut masih dilakukan, memelihara azimat masih dilakukan, memelihara wafak masih dilakukan, memelihara apa lagi? Keris, memelihara cincin yang dianggap memiliki kekuatan tertentu masih dilakukan. Dan inilah tugas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk senantiasa ikut serta bergerak bersama dalam dakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, mengajak manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari konsekuensi tauhid. Kita hanya mengatakan diri sebagai bertauhid saja tidak cukup, tapi kita juga harus memperjuangkan tauhid itu. Ini sebagai konsekuensi dari tauhid. Inilah iman yang tumbuh dan berkembang, bukan iman yang mandul. Iman dalam diri seseorang yang bertauhid harus ada pemberontakan terhadap syirik. Dalam diri seseorang yang ada di dalam dirinya ittiba, harus ada pemberontakan terhadap hal-hal yang kontra ittiba. Yang dalam dirinya itu ada iman, harus ada pemberontakan terhadap hal-hal yang bersifat kekufuran dan kemunafikan. Pun demikian dalam diri seseorang yang ada dalam dirinya ketaatan, harus ada pemberontakan terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Dengan cara apa? Ini, yaitu dengan cara dakwah sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan cara yang santun, ya, karena kita mengajak umat untuk menuntun mereka, bukan untuk mencelakakan mereka atau memusuhi mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.